Ini akun demo nih. Udah Pakai sampai akun demo ya. Ayo lanjut pakai Vibonya Om Tombong. Karena agak lumayan Vibo juga dijadikan satu. Karena memang fokusnya memang di Vibo sebetulnya. Tunggu. Rekan-rekan, ini kita lagi bincang malam, sekarang jam 11.33, karena tadi acaranya masih kita lanjutkan, sekarang Mas Alang pun mau sharing lagi. Monggo, silakan. Acara mendadak. Thank you Mbak Dini. Acara Ini dadakan. gara-gara Agus tadi kan pengen sharing kan. Ini ada akun demo. Nah, saya pakai akun demo aja dah. Bener Om. Tapi bukan promo juga ya. Silakan. Promo juga nggak ada salahnya kalau nggak jelek. Lagi males promo soalnya. Jadi Fibonacci saya memang berbeda ya. Kalau Gema tadi bicara Gema itu memang Fibo yang penarikan sesuai dengan yang menciptakannya gitu kan. Kalau saya dibalik malah. Dan level Fibo itu saya customnya karena saya mempelajari technical harmonic pattern. Jadi level-level Fibo-nya itu sesuai dengan harmonic pattern. Customnya ya seperti ini. Tambahannya nah, bisa kelihatan. Sini ada 78, 88, 113, 127, 141 customnya. Dan 200, 211 ini Fibonacci ya. Sama 244. Ini garis bawah ini pakai zigzag Om ya? Itu bukan gambar saya. Pakai bukan zigzag ya? Bukan. Ini saya boleh lihat ini itu time frame berapa Om? Nah, ini kalau time frame belum masuk. H4. Kalau ini H4, saya ada analisa head and shoulder ya. Jadi ini untuk goal ini saya lihat ada shoulder, pundak, ini kepala, ini shoulder lagi. Nah, shoulder ya saya lihat ada pola harmonik juga nih di tengah ini. Kemungkinan nggak akan sejajar dari sini. Kemungkinan. Kalau saya lihat, nah seperti ini nantinya. Baru kurang lebih ya. Karena, nah ini sell limit saya bahkan ada di sini. Itu indikasi seperti ini. Tapi apabila sejajar, saya udah standby sell limit yang 197420. 420. Itu. Nah, biasanya kalau memang sempurna jadi head and shoulder, itu minimal penurunannya itu kalau ini bukan Fibo saya ya. Kalau ini memang teknikal ini chart pattern ya. Pattern. Jadi penurunannya maksimal di 7888. Biasanya ke sini lagi. Kembali ke area sini. Nah, itu cuman chart pattern ya. Analisanya. Terus kalau Fibo saya, kalau yang kuning ini support resisten ketika saya tahun 2017 ketemu John Paul sharing sampai John Paul. Iya, yang support resisten ini ya. Saya ngobrol. Agak kenal juga dia. Saya sampai apa? Pak Tito. Ya, Pak Tito. Ini ciptaan Pak Tito dan nggak saya lihat nggak di share ya di YouTube-nya juga sampai sekarang gitu. Ini boleh nggak nih record loh? Hah? Ini record loh. Mentahannya kan nggak punya kan? Cuman bisa lihat ini doang kan? Cuman ngeliat doang. Cuman ngeliat doang. Aman ya? Doang, kan? Aman dong. Aman Mbak Dini, aman. Tanda jadi doang. Nah, ini template-nya Pak Tito, support resisten yang memang nggak
ganti-ganti dari 2012 gitu. Nah, kalau Fibo saya memang masih menggunakan support resistannya Pak Tito ini dicampur dengan Fibo. Fibonya rule saya sendiri memang dari sama temen ya. Saya nyiptain sama temen dulu. Nah, penarikannya kalau trend up itu penarikannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Yang pelajaran, iya dibalik. Yang pelajarannya itu memang apa? Dari bawah ke atas gitu kan. Cuman karena saya males, kayak harmonik itu kan bisa 2, bisa 3 narik Fibo itu. Kayak pola ABCD kan harus 2. Kalau misalnya begini nih, nah ini trend up, penarikannya dari bawah ke atas. Ya. Gitu kan. Nah kita tunggu di level 61,8. Oh. Gitu kan. Kalau Fibo yang sebenarnya nih. Pada umumnya. Pada umumnya. Nah untuk take profitnya di atas kemana? Kita geser tuh kosong. Nggak ketemu. Maka harus narik lagi Fibo dari atas ke bawah untuk target profitnya ke sini. Akhirnya jadi numpuk. Disitulah bikin males gitu kan. Oh, ribet juga Nah, nih ternyata ini ya. dulu memang Om Satria yang ciptain, terus saya ketemu saya bikinlah rule-nya. Jadi gitu, dari atas ke bawah, trend up nih. Kita anggap ini trend up. Dari sini trend up nih. Kalau dari sini trend down. Ya. Nah, kalau kita narik dari trend up, dari high ke low, untuk wajib entry adalah level 50 dan 38. Ini. Kalau 618 boleh entry tapi manual dengan syarat tertentu. Misalnya contoh ada tadi Om Yan pakai parabolik SAR di 618 cocoknya misalnya. Boleh lah gitu. Terus atau ada support boleh tapi manual. Tapi kalau buy limit apa 50 sama 38 itu buy limit sama 23. Nah, sebetulnya kalau dibulak-balik Fibo itu sama. Fibo retracement itu 50 sama 618 jadinya yang 38 tadi. Nah, untuk entry wajib itu 50 dan 38. Untuk gold kadang-kadang ke 23. Tapi itu ada kayak levelnya. Ini akan menuju, kan kita harus pilih nih salah satu. Kita mau entry di 50, 38 atau 23 kan gitu. Nah itu yang nanti saya akan ke Surabaya mau ngasih kayak level itu. Nah pada dasarnya memang di 50, 38 wajib entry-nya. Gitu. Cuman kalau Om Ian bisa Om Sarip bisa juga tuh pakai kayak levelnya. Oh ini turun ke 23, buy-nya di 23 itu bisa tuh di combine. Kalau saya tadi perhatikan ya. Ini apa di 38, di 50 atau 23. Nah, untuk TP pertama itu 78, 88, TP kedua 100, 113 kan kita nggak usah narik 2 kali. Ya kan? TP-nya udah kelihatan tuh. Dari mulai 78, 88, 100, 113, 127, 141, bahkan 161. Nah, tuh. Sampai 127. Saya biasanya penempatan take profit di 127. Cuman suka memperhatikan lagi rank harian atau rank mingguan. Ketika market berada berdekatan di level 127. Nah, biasanya saya suka geser ke 161 TP-nya itu. Karena potensinya
Kalau ranknya kecil di area 127 itu akan di break. Bahkan apa namanya? Bahkan sampai 161. Itu untuk take profit. Untuk stop loss di bawah di level 23,6. Di bawah ini kita cari support tapi dilebihin. Misalnya ini kita contoh lah, ini nih candle ini shadow-nya di bawah ini. Nah, ini untuk stop loss. 19 berapa? Apa? 1906. Enggak, misalnya ini kan level 23-nya di sini nih. Ya. Nah, kita cari ke pinggir, apakah ada support area ini atau tidak? Kalau ada, misalnya udah di sini di bawah pola candle ini misalnya, shadow ini. Ya sudah kita tempatkan di sini. Jangan pas di 23. Agak lebihan lah ya. Agak lebihan di bawah support. Nah, ketika 100 di break balik, ini keluar nih 100 sampai 127. Ketika di break balik apa namanya? Break candle ya, close candle ya, bukan shadow. Seperti ini. Maka si level 100 ditarik ke atas. Sini. Nah, kita untuk tunggu lagi entry kalau misalnya trennya naik, kita tunggu lagi entry di ini level ini lagi. 618, 50, 38 lagi. Di area sini. Kalau memang kita analisa kita masih trend up. Tapi jangan dilupakan trend down-nya ya. Trend down, trend besar ini nih. Nah, ini kan trend down, ini trend down tuh. Besar nih. Iya. Dari sini. Nah, jangan dilupakan, jangan fokus ke buy terus penarikannya. Makanya lihat sell limit saya ada di 50. Kalau saya lihat ini berarti condongnya dia lebih mengarah kepada, kalau di PSR ya saya lihat ini lebih banyak condongnya untuk koreksi naik ini sebagai nungguin momen ya. Ya, kalau buat nungguin buy naiknya ini kan agak kurang juga kan, positif dari buat tujuan naik lebih tinggi ini kurang. Itu masih ancang-ancang lah bahasanya. Tapi ya tetap kembali ke down turunnya ini lebih kuat gitu. Kalau ya, saya Malang, nunggu, berarti ya. kalau misalnya ini kan jangka waktu kan panjang ya. Itu kan jangka waktunya 4 jangka jam. panjang ini. Bisa 4 di jam. jangka pendek, Berarti bisa di harian. Saya kasih contoh harian dulu ya, sebentar ya. Boleh. Kita kasih Fibo itu bisa scalping, bisa bisa intraday, bisa scalping juga. Cuman saya lebih suka karena style saya itu katakan semi long ya. Ini semi long. Nah, ini kenapa saya ngambil buy limit di sini? Area 38. ini TF berapa, Om? Ini TFH1. H1. Jadi gini, ada wave-wave kecil, kita bisa tarik. Kita misalnya analisa tren besarnya itu naik, ya sudah kita fokus di buy. Itu kan fokus di buy. Buy-nya di mana? Base entry buy itu di mana? Tarik Fibo 50 atau 38 atau 23. Gitu kan. Nah, kebetulan saya masih analisa saya masih mengejar ke level sell limit yang 50 tadi. Kebetulan ada HNS, kebetulan memang 50 gitu. Tapi di 618 ini kemarin tuh sell limit kena nih 2 sebetulnya. Cuman kena stop loss plus. Yang ini kan sell nih, yang di atas ini. Itu kan area level 618. Pas banget 618. Tarikan yang tadi tuh, yang tren besar.
Berarti Gitu. sandarannya. Ya. Dari sini kelihatan bentar. Dari pertama dia kenaikan pertama dia itu nah dari sini bisa kelihatan. Ini habis tren besar nih. Tren down nih habis nih. Nah ke sini habis kan? Ya. Mhm. Ini tren up mulai. Reaksi. Kembalikan. Sebetulnya Kak, OP pucuk gini ada lagi gitu. Nanti pas di level 261 atau 161 itu bisa kembalikan untuk buy. Dari trend down ini. Kebetulan memang saya punya supportnya yang ini, yang kuning ini. Pas banget kan. Nah, di sini kita mulai tarik. Ini pasti 618. Nah, 618 masuk. TP 7888. Seperti ini, misalnya nih. Ini 100 dibalik balik. Itu tren besarnya ya. Ini 100 dibalik balik nih. Ya. Candle-nya nge-break kan di bawah 100. Maka naik 100-nya kita tunggu lagi 618 50 38. Masuk lagi 61 naik lagi. Di break balik lagi, naik lagi. Tunggu lagi 618 50 naik. Masuk lagi 50 naik lagi. Belum ada break balik sampai sini. Kita lihat 100 di break balik. Ini. Naik lagi. Ini jadi tren besar tuh. Belum OP ya di sini ya. Di break balik lagi. Naik lagi. 38 masuk 50. Ini inget banget pas NFP nih. Pas NFP bikin shadow ke 38 saya pertama ya. Ya manual buy. Sampai 200 sampai. Ini break balik. Nah, biasanya nih, ini kebiasaan pengalaman saya, kalau dia nggak sampai ketika tren up, ketika tren up, terus kita tunggu 618, ternyata nggak nyampe ke 618, cuman nyampe di 78 atau di 88. Itu dia up-nya akan kenceng. Kebiasaannya. Yang Dia saya cuma bikin perhatiin. reversal doang. Betul, sedikit langsung nendang lagi. Gitu. Nah, setelah ini sampai 244 di sini. Pas pucuk, pas live trade sama Kojun, sama Mas Yanto, kita sell. Sell bareng. Pas live di Facebook ya. Itu. Habis 244. Kalau 244 break, 261 tujuannya. Jadi ngambil pucuk dan lembah itu untuk switch dari buy ke sell, tunggu level di 261, 244, 200, 211, 161. Itu boleh kita switch. Di bawah itu nggak boleh. Tapi agak ngeri juga kayak kasus kemarin perang Ukraina ya, Bang Alang ya. Udah sell limit. Sell limit Malah itu. Sell limit. Saya sell limit di sini di 200. Sell limit ngebreak. Sell limit. Nah, cuman kan lumayan tuh. Saya 5.000 dana lotnya 0,1. Saya masih saya yakin gitu karena kayak levelnya itu enggak inilah, udah jauh lah. Nah, terus ada 244, saya nunggu di 244 itu. Ternyata nggak break. Terus kedua ada pola candle untuk pembalikan. Udah yakin, saya hold. Besoknya ya close.
Yang saya WA itu akun gua clear ya kan itu. Amat ya. Nah gitu untuk analisa sekarang karena saya nggak jarang ya sebetulnya pengen bisa ya pendek-pendek tapi jarang. Bisa sih bisa tapi jarang saya lakukan gitu. Saya lebih Termasuk swing ya. Hmm? Iya termasuk kepada ke swing ya, jangka panjang buat jangka apa ya karena swing. dasarnya saya dari harmonic pattern ya. Jadi Ah. pola-pola begitu kan apa? Ya agak panjang ya kalau harmonik. Ya begitu Mas Agus ada pertanyaan sampai sini. Jadi 100 break balik tarik, tungguin lagi. 100 break balik, tungguin lagi. Ya dikit-dikit ada yang nyambung sih Om. Cuman masih masih banyak belajar kayaknya. Karena mesti beda, sabar beda. Om Alang. Kalau Bisa. ngomongin Om Agus itu mesti sabar. Bisa dilihat di YouTube channel saya, mau diulang-ulang berjam-jam juga boleh. Itu Benar. di combine sama KUND ya. Kalau nggak salah ya. Waktu itu Di-combine sama KUND Kun ya? dulu, KUND generasi 1. Oh. Versi 1 ya. KUND dulu terus sempat ngebahas Fibo, tapi belum yang Fibo Magic ya. Kalau Fibo Magic belum. Kalau Fibo Magic sih seperti ini ya. Tuh Jadi gue kan, bahas deh. turun lagi punya kan. Fibo Magic ini ciptaannya Ngomong-ngomong dikuras orang ini Bogor. Om Alang sama Mbak Dinin. Ciptaannya orang Kupas Bogor tuntas. punya rules ya. Yang nyiptain Ruditan orang Bogor. Itu kalau nggak salah di Monek deh dulu. Monek Jakarta deh. Iya. Pernah dengar. Nah itu punya Om Ruditan. Jadi saya ngadain seminar di Bogor, dia ikut, saya nggak tahu gitu. Nah, setelah itu nyusup. Besoknya saya penasaran, saya datang kok katanya ke situ. Akhirnya saya ketemuan tuh besoknya, tukeran teknikal gitu. Jadi, nah ini momentum penurunannya ini, candle bearish, ini candle bullish. Nah, tapi dikonfirmasi sampai M5. Penempatan 100 dan 0-nya itu harus di candle bearish dan bullish. Kita pindah ke H4. H4 masih ya candle bullish, ini candle bearish. Ini ke sini. Lalu M30. M30 candle bearish ya. Salah ya. Dan bawahnya candle bullish. Itu digeser ke sampingnya. Ke sini. Ini juga digeser ke sampingnya yang candle bearish juga. Yang ini candle bullish. Pindah ke M15. M15 low-nya candle bearish, betul. Ini candle bullish. M5 terakhir. Candle bullish kakinya, 100-nya. Kita geser lagi. Atasnya benar. Kita balik lagi ke H4. Jadi gini, ketika ada penurunan, terus dia naik, level-level ini sampai 0 itu sell. Untuk take profit itu 161, 211, 261. Nah, semua. Sampai 343 300 apa 343 ya. Pertengahan antara 423 sama 261. Maksimal take profit itu 423. Nah, tapi di 261 itu udah bisa sweet buy di sini. Nah, di sini udah bisa buy, kembalikan arah. Dia menentukan potensial reversal zone-nya di 261 ke atas, ke sini. Pilihannya. Atau di 211 sih, bisa juga. Cuman lihat trennya ya, kuat apa enggak. Gitu. Untuk take profitnya sell,
Ya ini level-level 161, 211 ya, bukan 200. 211. Ya, sama 261. Sini baru buy. Oke, nanya. Gitu. Om Agus Itu. ketawa lagi. Ronda tuh. Iya, tokenya nanya katanya. Apa? Tokenya nanya Om Alang. Oke, siapa tuh? Tahu tadi ada toke nanya katanya. Toke. Nah, jadi penempatan Fibo-nya jadi seperti ini ngegantung. Saya posting itu kan kayak gini. Aneh kan orang lihat itu. Dari mana? Padahal dikonfirmasi ke M5. Tapi ini jangkauannya apa? Jangkauan panjangnya akurat ya, dan Ya, makanya artinya kalau saya lihat ini momentumnya ini memang buat prediksinya apa ya, dalam satu pertemuan PSR ini kita melihatnya target maksimalnya ya. Jadi untuk pergerakan dari mappingnya Vivo, mungkin Om dipadukan dengan satu peranan dari bullish sama apa namanya estimasinya apa ya, tergantung dari momen-momen era persentase itu. Tapi kalau saya lihat dari PSR-nya ini mirip-mirip banget, nggak beda jauh alas papat letaknya ya. Ya cuman beda tipis 1-2 poin kalau lihat saya perhatiin gitu. Cuman sayangnya ini kalau di jangka pendek agak sulit juga kita ngebaca ini Om, kayaknya Om. Kalau buat kita main counter ini butuh untuk jangka ke depan nih, misalkan di antara satu hari ini kita membutuhkan season Asia antara 1 jam atau 4 jam ke depan gitu kan, itu kan season Asia iya. kan bisa season pendek gitu kan. Ya itu Ini agak ini sulit enggak nih kayaknya. ini nggak bisa. Kalau yang ini Agak nggak sulit bisa. makanya. Ini Itu long bedanya. term Cuman ini. kalau secara keseluruhan, kalau saya perhatikan dari penjabaran dari Om Alang ini hampir sangat mirip penentuannya gitu. Secara prediksi saya dari hitungan dari TTF maksimal D1 W1 MN ini yang tadinya mental, mungkin Om Agus ada pembelajaran itu ya, yang dari D1 dia di atas, D1 di atas, dia hajar di bawah langsung dia ke bawah ya. Benar. Itu hampir sama. Makanya saya bilang perhatiin kok larinya nggak jauh gitu. Cuman beda 1 poin 2 poin. Benar. Cuman kalau ini menurut saya agak sulit ya bagi orang awam kayaknya. Ya, agak. Ya, Yang kalau mungkin yang ini ya. kalau di Tibo saran saya gini Om Agus. Kalau mau jadi padukannya boleh jangka panjangnya dalam arti kata dimulai coba di season di awal-awal bulan. Biasanya gitu. Awal-awal bulan atau pergantian season yang disebut kan karena dia juga membutuhkan NFP nih setiap minggu pertama. Jadi itu juga ada pengaruh juga jadi perhitungan Vibo. Kalau buat main jangka panjang, ya kita harus coba momennya di tanggal muda atau istilahnya di minggu-minggu kedua, jangan di minggu-minggu terakhir. Kayak minggu-minggu ketiga, minggu keempat itu agak rawan kalau buat kita perhitungan jangka panjang swing dengan Vibo. Karena saya juga mandangnya agak sensitif juga nih. Kalau buat agak pendek mungkin Om Alang juga agak bingung kan gitu. Penjabaran secara rinci dari pergerakan harga ini kan memang secara keseluruhan ini kita ngomongin jangka panjang swing. Kalau saya lihat dari gambaran PSR cocok sama ini harga masuk. Kalau dipadukan enak ini. Ya itu kan kembali. Tapi ini kalau apa Fibonacci ini berarti nggak ini news nggak seberapa pengaruh berarti Om ya? Enggak. Masih Om. Kalau saya lihat ini masih. Enggak. Karena kan ini long ya. Masihnya gini Om, maksud saya. Yang tadi ada pergantian yang dibilang Om penjabaran dari A1 M30 kita lari ke H4. Nah, ini kembali lagi tadi ada season yang disebut NFP dari pemberitaan informasi sama jangka M15 atau M5 tadi itu. Itu udah sangat kelihatan karena dia juga nggak bisa menunggu konfirmasi dari pesan 211 itu. Dia juga memang masih menunggu news kalau bahasa news gitu loh. Nah, ini pengaruhnya kalau dia nggak kedorong news nggak mungkin terjadi juga Om. Kalau versinya saya. Ya, kalau news itu kan yang menggerakkan harga ya. Itu harga. Pengaruhnya di situ. Respon. Karena dia secara perhitungan Fibonacci itu kan persentasenya itu kan akuratnya dari persentase tersebut. Makanya membutuhkan dorongan. Kalau secara teknikalnya ya mungkin lebih condongnya nggak akan melawan perhitungan lebih langka ke atas tadi tuh yang dibilang akan naik lebih tinggi lagi dan dia akan naik lagi nambah. Itu karena ada dorongan juga dari ini.
Gitu. Jadi ada. Nah, kalau saya jadi dipadukan kun itu sama Vibo. Gitu. Gitu. Kayak ini kan sell. Nah, di sini kan misalnya apa level 50 sama 38 nih. Misal contoh lah, ini kita udah buy di sini. Buy di 50. Terus terjadilah area KUND. Kalau turun itu kita mencari low dulu. Terus ini nggak ada dulu ya. Ini belum dulu nih. Kita buy misalnya di 38. Turun, terus naik. Nah, pas turun ini kita mencari low-nya. Paling low. Ini kakinya misalnya low-nya. Setelah low, mencari high. Nah, misalnya contoh ini dulu 1. Terus candle berikutnya ternyata nge-break ke atas, ini lagi. Candle berikutnya lagi, ternyata shadow-nya di atas lagi. Nah, ini adalah high-nya. Setelah high, kita nunggu candle berikutnya. Candle berikutnya, candle konfirmasi. Candle yang tidak membreak high dan low. High dan low. Ini dan ini ya. Batasannya. Maka, ya. Jadi candle konfirmasi. Maka setelah itu, itu bisa kita kasih tanda area KUND. Nah, kayak gini. Ini kan high dan low. Ini kalau bahasa saya bahasa elang ini. Area elang. Nah, untuk entry-nya follow trend. Di sini untuk buy. Di sini untuk sell. Kalau KUND itu intraday. Sehari close. Kecuali kalau kena dua-duanya jadi hedging. Hedging mau diselesaikan hari itu silahkan, kalau besok juga nggak apa-apa. Karena hedging itu nggak kemana-mana ya. Larinya seller punya kita, bayarnya kita. Iya. Nah, di sini untuk buy, di sini untuk sell. Tambah break nih. Buy kita udah misalnya masuk di KUND. Yang buy di 38 itu wajib pasang SL plus. SL min jadi SL plus di sini. Jadi beban kita, beban kita cuma satu, risk management kita. Ini nggak dipikirin lagi gitu kalau mau hold. Ini take profit kun di mana? Bisa di 78, bisa di 88. Gitu. Bahkan mau lanjut lagi misalnya mau di 100, mau di 127 maksimal. Terserah gitu. Besoknya cari lagi kun di sini misalnya. Nah, yang masih bisa dimanfaatin Om ya. Ya. Misalnya ini buy juga kan. Ya, buy kita SL plus-nya misalnya kita naikkan ke bawah wave. Wave-nya ada di sini misalnya. Nah, setelah besoknya ada kun misalnya masuk sell. Jadi hedging buy dan sell kan. Jadi swing lah gitu. Ini lumayan 54 pip. 54 poin. Iya. Nah, posisi hari ini adalah sama dengan hari kemarin. Posisi hari ini. Area kun itu sehari 1 jangan dihapus. Saya bilang tadi candle tadi itu masuk ke area kun. Nah, ini kun 4. Bukan kun versi 4, tapi kun versi 1 itu sistem dan strategi. Jadi saya menciptakan sistem, begitu juga dengan strateginya. Strateginya itu kalau salah ya kita hedging. Itu strateginya. Kun 1 itu metodenya ini, pencarian area KUND. Yang kedua itu masalah yang hedging tadi.
Yang ketiga, KUND versi news. Jadi sebelum news high impact kayak NFP, FOMC, itu KUND 3. Nah, kun 4 seperti ini posisinya. Seperti ini juga. Jadi kun 4 itu masuk lagi ke area kun, kita mau sell lagi atau tunggu lagi buy, diulang. Seperti sekarang nih. Ini kata kun 4, ini sell. Turun Ya. lagi. Karena habis, ini transaksi US habis. Tapi kalau tadi jam 10 dia Ya, ke bisa atas. break high-nya kun, lanjut. Artinya kalau di saya di 65 lah ya. Ya, jadi lanjut take profitnya ya 161 area Fibo ini. Nah, itu yang jarang orang tahu, taunya area kun, buy sell, udah aja. Sama Penjabarannya agak strateginya mau pakai SL atau mau hedging gitu. Nah, kun 3 itu news jarang memang, kun 3 itu hanya. Jadi cuma 2 candle sebelum news. Kita contoh yang NFP tadi apa ya? Cuman 2 candle, tidak ada candle konfirmasi. Gitu. Oh, ini ya. Ini ya. NFP yang. Nah, di sini hanya hanya 2 candle ini. 2 candle sebelumnya. Ini kecil, doji nggak masuk ya. Kalau doji nggak masuk. Nah, seperti ini. Ini low-nya, candle ini high-nya. Sini kena, buy-nya kena. Di sini sell-nya kena, jadi hedging. Kita prepare lagi di sini untuk sell. Untuk nambal yang misalnya contoh lah ini $30 min hedging. Ya kita cari $30, targetnya BEP. Maksimal satu target BEP, tapi kalau misalnya dapat profit ya disyukuri gitu, misalnya jadi 31 atau 40 gitu kan. Udah close all di situ. Cari aman lah. Betul. Yang penting profit sedikit, yang penting masih dapat. Nah, ini kebetulan ngekor dulu nih. Biasanya ada yang nggak ngekor itu. Langsung running Langsung gitu. full ya. Langsung Full. Itu kun 3 itu gitu. Jadi tapi news besar ya, high impact ya. Cuman 2 candle, kadang juga saya nyari di M15 atau M30 sih rata-rata. Di M30 lebih kelihatan. Ngono. Asik. Itu Om Agus kira-kira. Kalau Kalaupun saya versi 2 nantilah. kalau saya nangkepnya ini ya. Mungkin dari perkenalan pertama di PSR itu ya kayaknya lebih mudah diserap deh kayaknya. Kalau ini terlalu banyak gimana ya? Agak susah kalau saya nangkepnya mah. Kalau menurut saya bukan karena tekniknya sih, Mas Agus. Tapi karena Mas Agus lebih dahulu Masih mempelajari awam. sebelumnya. Iya. Jadinya Ya, masih bisa jadi sih itu. kayak Karena saya tadi kaku. awal-awal ngelihat tekniknya Mas Arif, ya pasti bingung dulu karena saya nggak pernah Bingung dulu belajar ya. sebelumnya. Ya, gitu. ya bisa jadi gitu, Tapi kalau Pak. saya enggak loh, Mbak. Ngelihat tekniknya Om Alang ini udah ngerti. Oh beda. Iya. Beda ya? Ini udah pernah lihat. Oh gitu. Cuman bedanya tadi agak aneh juga memang tekniknya Fibo-nya Om Alang ini ada sedikit dari versi aslinya ya. Iya, nyeleneh. Dia hampir sama kayak saya lah. Nyeleneh dari PSR-nya itu. Saya Pada umumnya mau jadi nanya itu apa? Kalau Fibonacci itu hampir sesuai sama ini ya, Om. CCIRS itu ya, Om. Oh enggak. Oh enggak. Beda. Kalau Dia ini baku ya. Kalau ini larinya tetap ke perhitungan Om Agus. Kalau yang RSI dan CCI itu global.
dia ngomongnya indeks. Jadi nggak ada perhitungan buat perhitungan angka-angka atau area-area yang menjadikan satu keputusan kita untuk entry buy atau entry sell. Nah, di situ nggak bisa dihitung. Dan RSI hanya dihitung keseluruhan. Tapi kalau di Fibo memang ada rincian perhitungan yang dibuat dari persentase itu, ditambah lagi kembali kepada versi yang tadi dibilang mungkin kalau Mbak Mas Alang ini kan pakai jadi penyelenggara itu punya teknik tersendiri yang menemukan mungkin dari strateginya ya. Tapi kalau secara dasarnya Fibo ya mungkin kurang lebihnya ya kita membutuhkan suatu persentase itu. Namun dari area-area ini tetap ya kalau lihat memang Fibo itu agak nyondongnya ke swing gitu, jangka panjang. Kalau dia agak lembek. Panjang jadinya gitu. Agak kurang pas. Kadang-kadang suka nyeleneh bedanya jauh banget gitu yang tipis-tipis. Sedangkan dia kalau memang yang di jangka waktu yang 1 D1 untuk kita lihat ke W1 itu lebih sedikit akurat, agak lebih tepat gitu. Kalau yang mau intraday ya begini tarikannya dari wave ke wave. Nah, begini kan 38 masuk TP itu 78. Ya, berapa? Itu kan karena kita main periode. Ya. Berarti ini juga equity juga harus lumayan berarti ya? Bukan. Enggak juga. Bukan, maksudnya kan tadi harus pandangannya kan long term. Enggak juga. Ini kan TP pertama itu tadi 78. Kalau mau di intraday kan seperti ini penarikannya, OP-nya seperti ini. Nah, 78 nih TP. Dari sini kan dia turun. Udah 150 pip. 150 poin. Close. Kalau kita mau close sehari. Kemarinnya juga sama. Terus nanti kalau turunnya juga sama. Dari sini. Misalnya ini turun nih. Nah ini ke sini nih. Atau ke sini nih turun. Wave-nya di sini. Kita tarik aja ini pasti 50. Nah. Jadi bukan nggak baku harus long term. Kita mau dipakai di time frame kecil ya. Bisa gitu. Yang penting disesuaikan periode. Iya, take profit 161. Dari sini ke 50. 144 poin. Ini trend down kecil. Cuman saya jarang pakai yang kecil gitu. Beda. Karena bukan tipe saya gitu. Tipenya beda-beda. Benar. Jadi kalau buat orang-orang saham enak ini. Iya, ada akun. Jadi akun itu memperlakukan akun itu nggak asal. Satu akunnya misalnya metodenya A ya A pakainya gitu ya, B ya B gitu. Kalau mau beda-beda metode ya jangan di satu akun banyak metode. Itu udah pasti hancur. Ya benar. Tapi dari awal ini nggak jauh beda sama parabolik ya. Kalau yang saya tanggap. Gimana? Suaranya agak mantul Om. Kecil suaranya. Maksudnya dia tadi katanya nggak jauh dari perhitungan parabolik. Ya tadi saya sudah jelaskan lagi kalau secara keseluruhan kita main time frame ya jangka panjang memang tadi saya sudah bilang ini nggak jauh beda tipis minimal paling perbedaan 1 poin 2 poin. Ya, cuman ya sayangnya dia kalau buat jangka pendek kan namanya trending kan kalau saya menerapkannya gitu malah mungkin teman-teman saya ini yang menanyakan ini kan biasanya kita main manfaatin ketika kita ngambil ya nggak usah banyak-banyak 3 poin 5 poin kita bisa manfaatin lagi koreksi itu masih bisa kita jadi manfaat dibandingkan kita lebih kepada contoh kita mau ngambil jangka panjang nih dari sistem swingnya bukan swing ya longnya ini kita dengan open misalnya buy. Nah itu kan dari buy walaupun dia tetap ke atas itu kan ada pergerakan yang mungkin secara koreksi naik turun itu kan bisa dimanfaatkan. Itu pandangan mereka gitu loh malah. Bedanya dari PSR seperti itu. Walaupun ya hasilnya ya sama. Stylenya mungkin yang berbeda Mas. Pada dasarnya kan sebenarnya pergerakan grafik nggak ada yang berbeda.
Kalau Benar. orang memilih untuk jangka panjang dengan sistem yang cocok untuk jangka panjang, ya klop. Tapi kalau orang memilih jangka pendek dengan sistem jangka panjang tentunya nggak masuk. Jadi pasti punya ranahnya masing-masing rasanya ya. Iya, benar-benar. Ya, Dari sisi Mas Alang menunjukkan yang begitu gitu. Soalnya kalau saya secara pengalaman saya mau panjang mau pendek ya perhitungannya sebenarnya sama gitu. Karena dalam sisi indikator ataupun dari segi teknik itu ada kelemahan. Saya kenapa nggak pernah pakai Fibo walaupun saya ngerti. Karena dia nggak bisa untuk memperhitungkan jangka pendek secara alami ya. Tapi kalau buat jangka long, saya juga masih sering pakai ya gitu buat narik Fibonya, buat nyari jangka panjangnya karena ketika kita udah nggak konfirmasi dalam time frame yang lebih kecil dan kita melihat event-event yang mungkin momennya buat long term ya kita harus gunakan juga perhitungan jangka panjang itu. Jadi dalam sisi kelemahan dalam satu teknikal ya itu bisa terlihat yang tadi saya bilang. Kalau orang awam mungkin yang tadi dibilang orang-orang yang masih pada belajar ketika dia belajar A ya ketemu belajar B ya bingung gitu. Terus belajar dari B ke A ya bingung gitu. Tadi mungkin Om Agus selama ini 3 bulan lebih ya belajar dari PSR tiba-tiba melihat perhitungan Fibo ya ABCD-nya kan mungkin juga lebih banyak penjabaran, dia agak kaku-kakunya mungkin bingungnya karena banyak penjabaran kan gitu. Tapi kalau secara dia Om Agus nih udah hatam ya ngomongin hatam masalah PSR, dia pasti ngelihat polanya itu sesuai dengan penjelasan Om Alang, Om Agus. Om Alang ini ngelihatnya long trend-nya kita main jangka panjang. Artinya kita lihat PSR-nya itu juga jangka panjang. Yang kita lihat maksimal dari target maksimal D1 W1 kalau di Fibo kita main yang disebut persentase itu. Jadi jangan lihat PSR itu jangka pendek. Om ngelihat Om Alang penjelasan ini secara jangka panjang ya sulit, nggak bakalan nyambung gitu. Mungkin nanti kalau pengen digabunginnya untuk Om Agus kalau memang mau dipelajarin Fibo itu boleh. Itu jalurnya nanti kita akan paham yang namanya pembentukan pola dari candlestick gitu loh. Nanti di situ ada keterangan-keterangan dari PSR mungkin yang udah paham bisa menjelaskan dari sistem entry masuk dan keluarnya digabungkan dengan persentase itu. Waktunya kalau Om Alang kan digabungkan sama kunnya itu. Tapi kalau Om Agus bisa digabungkan dengan PSR-nya. Waktunya open masuk, open keluarnya kelihatan. Gitu loh kira-kira Om Agus. Jangan dilihat Om Agus jangka pendek, Om Alang nih penjelasannya long term gitu, nggak nyambung. Kalau saran saya sih karena masih dalam tahap belajar istilahnya. Kalau saya masih dalam tahap belajar ya pelajari aja yang masih dalam tahap belajar itu tadi. Untuk lain-lainnya misal Mas Alam nih ngasihin metode kun atau Fibo magicnya dia atau Fibo yang bagaimana itu. Jadikan itu ilmu pengetahuan yang nantinya kalau misalnya sudah nemu nih suatu ketika ingin belajar yang baru, ini bisa jadi salah satu referensi. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu terlalu pusing untuk memixkan satu metode. Iya, benar-benar. Maksudnya gitu loh. Kalau artinya saya jangan terlalu terobsesi juga kita dengan pandangan pengantar karena juga banyak juga ya kejadian sekarang ini ya trader ini. Ketika ketemu teknik 1A ya pengen belajar teknik itu, dia ketemu teknik B ya pengen belajar teknik banyak itu. Dia nggak punya pendirian apa yang harus kita terapkan dalam strategi trading kita ini secara pribadi. Nantinya kan jadi opsi kita sebagai pola kita sebagai trading yang mungkin yang udah punya metode sendiri. Bahkan kelak yang saya tahu rata-rata kayak Om Alang ya ini kan udah dalam pengalaman yang udah cukup menemukan titik terangnya ini metode yang tadi dibilang kita ngeyel ya bahasanya orang-orang ngeyel kan dari teknik yang sebenarnya. Nah semua sama nanti orang-orang yang baru juga akan menemukan teknik tersebut, teknik uniknya gitu. Mungkin dengan MA yang tadinya dilihat tren jadi versi entry, entah itu seperti apa ya itu kembali lagi nanti. Karena kalau pola namanya dalam pemula ini ya memang penerapannya dia lagi menyimpan memori ini dalam benturan-benturan. Karena dalam apa ya penerapan dari teknikal ini nggak ada yang bisa menjamin 100% itu masalahnya. Kalau ini menjamin 100% ya mungkin kita bisa terapkan ya. Tapi kan ini hampir rata-rata teknikal itu nggak bisa menjamin 100%, makanya agak sulit kita penerapan untuk lebih detail. Kita belajar A ya langsung pindah ke B ya agak bingung. Yang bisa menjamin 100%
menurut pengalaman saya adalah satu metode dan terapkan risk management. Ya, artinya kembali ke aturan dasar ya kan, artinya pola money managementnya harus diterapkan, kembali lagi equity dalam suatu bidang power juga harus diterapkan, dan disesuaikan dengan mental psikolog trading pun juga kita harus sudah kuat. Artinya tapi 100% itu artinya dalam waktu plus dikurangi min sama dengan plus. Karena kena Berarti SL juga dong, yang tadi saya bilang. Sama juga Om. Artinya sama. Sepengalaman orang-orang trader, ya artinya ketika dia udah hitung-hitungan antara minus dan profit, kalau memang dia udah berasal dari suatu teknikal yang pasti aslinya pasti profit. Iya. Karena nggak mungkin semua pengalaman itu nggak ada yang namanya nggak ada tiap entry pasti profit, nggak ada. Ini Om Agus, Om Alang. Om Agus setuju Apa? Aku nggak setuju kalau bilang tiap entry pasti profit, nggak ada itu nggak setuju. Ya loh. Sekarang siapa yang setuju? Kalau setuju saya ikut belajar, Mbak. Pasti saya ikut. Nggak, saya punya teman yang entry-nya itu bisa cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu kan rasa menakutkan, Mbak. Serius? Itu bisa 10 dana 10.000, lotnya 0,1. Nah, itu aman banget itu. Itu setuju kalau gitu. Pasti hasilnya profit itu. Dia nungguin RSI doang, tahu nggak sih? Tapi bener-bener sabar. Yang entry pasti profit. Biru. Loh, Om Alang, ini saya jujur ya unik banget sama Mbak Dini. Dia itu mengupas segala macam teknik, tapi dia nggak pakai gitu. Iya. Dia malah juga secara logikanya dia hanya gemar dan dia udah tahu, tapi dia ketika dia menggunakan dia nggak yakin. Yakinnya kembali ke asal lagi, RSI lagi diomongin tuh sekarang. Jadi saya lagi pengen tahu juga nih belajar RSI-nya sama siapa gitu. Kok bisa sampai saya punya teknik sendiri yang otodidak berarti ya. Udah mulai bisa membaca teknik saya sih, karena saya juga mixing. Dalam arti saya beberapa kali share di Facebook. Saya ada posisi ini nih, TP-nya di sini, SN-nya di sini, silakan ikutin. Mungkin kalau ngikutin Facebook saya pada tahu. Cuman, jadi saya tuh bukan tipe orang yang mudah terpengaruh teknik orang lain gitu. Saya bisa menampung ilmu apapun, tapi kalau masalah eksekusi trading itu urusan saya. Ya, balik ke diri sendiri. Mas Alang, itulah cewek. Yourself ya. Ya, artinya itulah cewek simpelnya. Jadi nggak mau kalah, Mas Alang. Dikupas semua, ilmunya dikupas semua, diserap semua, dipakai kagak. Enggak juga, belum tentu. Oh, enggak juga ya. Tekniknya Mas Alang ini sebenarnya bisa dipaduin sama base-nya Kojun. Mungkin Mas Alang sendiri juga udah ngerasa itu kan. Kalau Mas Alang bilang, oh ya ada Kun, Kojun pasti bilang ini base gitu kan, ya nggak? Kita suka chatting. Om Alang ini Kun bukan. Yang ini kok, oh siap. makanya nanti jadi tim trader itu cocok saya sama Kojun itu. Jadi apa namanya Kun? Oh, ini sebenarnya itu bisa disatuin dan saya ngerti. Oh ini kalau pakai metodenya Kun, TPSL-nya di sini. Kalau saya lihat metodenya Eversal, TPSL-nya di sini. Setelah saya gabungin sebenarnya jatuhnya hampir sama. Cuman pola TPSL-nya itu berbeda. Yang bisa bikin dua-duanya sama-sama untung, dua-duanya sama-sama rugi. Iya. Nggak debat, nggak bisa. Itu cuma bisa dipakai untuk long term. Nggak bisa itu cuma dipakai untuk swing. Nggak kayak gitu. Karena sepengalaman saya mengulik beberapa teknik, semua teknik itu bisa dipakai time frame kecil maupun time frame besar. Itu pengalaman saya ngulik ya. Dan nggak ada yang salah. Emang teknik mah nggak ada yang salah. Saya malah salahnya itu yang tadi salahnya kan kita juga kita banyak ngobrol, akhirnya kan sama SL doang nyampe, balik lagi nggak nyampe ke 62 nih Om. Saya lagi kesel ini. Kalau nyampe 61 doang kan balik tuh gimana masalah di kunnya itu gimana? Soalnya di PSR tuh tadi saya bilang ini sama aja menjatuhkan saya nih Om Agus ya.
Orang saya tes Elsa di 61 kan kurang ajar turun terus akhirnya. Ini kurang ajar nih saya malah sekarang open profit terus kan kurang asem ini. Nggak masalah, yang penting kita hasil akhir minggu aja. Nah, ini kalau tarik Vibo kan di sini jatuhnya tuh. Di 57 sama di 60 mantulnya. Kebetulan masuk ke WND. Gitu. Makanya Ya, saya lagi merhatiin enggak, candle maksud- juga ini. Kurang maksud asem saya juga kenapa 5 poin gitu saya bilang. Tadi kan Soalnya tanya. tadi kalau saya mungkin yang grup saya agak tahu tuh Om. Biasanya saya nggak pakai SL Om. Karena itu tadi umum. Kebetulan juga akun yang saya depositkan kan belum masuk nih. Ya tadi kan akun demo itu sengaja. Ya pikir saya hanya buat contoh satu. Karena dalam metode pengajaran yang saya selama ini dalam ukuran materi ya, kita nggak bisa ngacak-ngacak materi Om. Ya ilmunya begitu ya begitu gitu. Teman kalau udah menyerap ilmunya kembali ke versinya trader ya. Enggak, emang SL-nya itu 5 poin gitu, Om. Enggak, sebenarnya tadi harusnya 10 poin. Nah, kalau 10 poin sih masih ini. Sebenarnya Makanya saya mungkin tadi Om Agus tanya. sudah tahu lah ya, teknik saya itu biasanya kalau ngasih signal itu 10 poin. Kenapa? Karena perhitungan session itu antara 10 sampai 20 poin. Session ya, sesi. Dari sesi itu perkiraan perhitungan itu antara 10 sampai 20 poin. Tadi kenapa saya ngambil 5 poin dan saya kekeh? Ya kalau saya TP-in tadi rubah di 65 ya, mungkin masih aman ya. Tapi kan pembelajaran tadi kan ini buat pembelajaran doang. Secara rotasinya rasio dalam open, SL dan TP ya itu yang saya diajarkan dari orang-orang money management ya seperti itu. Harus disesuaikan dengan rotasi ya. Kalau memang harus 5 poin berarti SL-nya ya 5 poin. Kalau memang kamu mau punya 10 poin berarti SL-nya 10 poin. Nah, kalau saya 10 poin dari 56 berarti kan saya punya target di 46. Tapi kalau saya hitung sekarang ini bisa nyampe ke 42 gitu. Tadi TP-nya di berapa sih, Om? TP-nya kan di 56. Oh, 56. 51. Ya kan? Oh, 51. 51, SL-nya di 61. Nah, sekarang ini harga udah di 54, bahkan pengen nyentuh ke 52, bahkan bisa nyampe nih ke 51. Nah, kalau keseluruhan, tadi opennya bagus sih memang. Kalau ke 61, ya 62 itu kan sebenarnya tadi yang saya bilang perhitungan dari jam 7 sebelum saya ada acara kegiatan Mbak Dini, udah saya hitung sebenarnya. Itu mentoknya di 62, saya nggak tahu bisa nyampe ke 61, bisa balik lagi ke situ. Akhirnya dari dulu di grup saya juga gitu. Kalau kena SL pasti ujung-ujung SL itu jadi open, jadi entry SL-nya. Tapi saya open ya kebetulan selama ini nggak pakai SL, makanya alhamdulillah aman-aman aja sih. Saya pakainya sistem hedging. Di saat 10 poin, 5 poin ya kasetnya kita pakai hedging gitu. Ya makanya selama ini akun ya alhamdulillah aman kalau buat saya. Cuman buat pembelajaran ini penerapannya agak sulit saya juga. Tadi kan ngeledek di 61 nggak tahunya kan nggak nyampe 62 aja nggak nyampe. Cuma nyentuh saya doang kan gondok. Iya kan Mbak Dini tawa senyum-senyum aja itu. Harusnya kan tadi kan maksudnya Om Alang sama Mbak Dini kan kekeh. Kenapa sih nggak dinaikin kalau memang perhitungan 62, 63 itu kan nggak usah harus pakai itu kan ilmu. Gitu loh maksud saya itu ilmu. Iya, ini masalah penerapan bukan masalah metode kita trading yang sebenar-benarnya gitu. Makanya tadi saya bilang sudut pandangnya kan, kalau saya sama Mas Alang tadi lihatnya by bentuk candle-nya, kalau Mas Arif tadi by poinnya gitu. Jadi ya nggak masalah, sama aja. Sama gondok Mbak. Kalau saya lihat sekarang ini saya lagi gondok ini nggak lihat market. Harusnya TP. 61 market. Saya Keselnya kemarin gitu. kena banyak di oil yang kayak gini. Kalau aku cerita Mas Alang kan sempat ya. Soalnya si oil kemarin sama sekali nggak punya tahanan. Gondok apa Om? Memang gondok Om. Jadi makanya ntar analisanya ya kurang. Tapi memang benar. Tadi Om Alang sama Mbak Dini itu saya sebenarnya kepengen ke 10 poin secara mutlak ya ilmu PSR-nya gitu. Bukan ilmu metode manajemen ya. Mungkin Om Agus sudah tahu dan Mbak Dini juga udah tahu di grup saya. Setiap signal saya nggak pernah saya SL itu 5 poin atau di bawah 10 poin. Karena perhitungan harian session itu ya 10 poin sampai 20 poin. Tapi bukan berarti saya membela diri. Tapi dengan sesuai perhitungannya memang seperti itu Om. Kalau seandainya dia memang mentok tadi di 65 dia lewat aja bablas ini. Mungkin dari Ibu juga tadi ngelihat juga sama akan bablas gitu.
Makanya ini perhitungannya dari 61. Kalau 62, 63 nih nggak mungkin nyampe. Kalau seandainya kesana sama perhitungan jam 7 tadi habis sholat isya ngelihat isanya itu ya harga memang mentoknya di 62, 63 harusnya balik gitu. Itu pergantian dari H4. Bener ini sumpah ini saya lagi gondok banget ini. Sampai open terus-terusan, ayo lo sekarang saya profit terus mau ngomong apa. Greget sama market lagi dendam. Nah, itu lihat tuh. Ke 1947 baru saya open buy atau 44 saya open buy. Nah, penarikan Fibo-nya itu. Kalau mau kecil-kecil seperti ini tuh. 50 masuk, buy limit, mantul. Nah, kalau mau ngambil kecil-kecil bisa. Tarik high glow gitu. Ya sebenarnya kan kalau di Fibo kan harus dimonitor, Om. Nggak usah, Om. Ngapain? Kan tinggal pasang SLTP. TP pertama 78. Iya. Artinya kembali ke metode ini ya. Buy limit, money manajemennya ya. Ketika kita udah ketemu entry-nya ya tetap. Tapi kayaknya sudut pandang money manajemennya agak berbeda deh Mas Sarif. Kalau Mas Sarif lebih ke perbandingan TPSL. Kalau saya lihat money manajemen Mas Alang juga itu tadi by graph apa namanya? Bentuk candle. Yes nggak Mas Alang? Jadi bukan cuma sekedar bukan bentuk candle, bukan. Ini jangkauan Fibo. Oh iya. Maksudnya itu. Jadi bukan cuma sekedar aku risk-nya 10,5 poin misalnya. Terus berarti TP-nya kali 3, bulat 31,5 kayak gitu kan. Nah, ini kan misal nih, kita tarik dari high ke low. Kita entry wajib itu kan di 50.38. SL-nya kita itu di bawah 23 ya. Contohlah di sini gitu kan. TP1 itu 78, 88, 100. Ya, contoh ini di 78. TP pertama nih. Contohnya gitu. Tapi kalau misalnya long-nya, bukan long target maksimal. Penarikan dari sini, ini saya biasanya di 127. Nah, setelah area ini kita lihat lagi karakteristiknya. Apa dia masih kuat up atau memang udah habis. Habis konfirmasi. Nah, kalau misalnya masih up, saya ini geser ke 161 di sini. Itu. Kalau enggak ya sudah di 127 itu biasanya saya rata-rata di 127. Jadi nggak bulat gitu loh. Kalau stop loss-nya di segini, take profit-nya pasti 3 kali lipatnya nggak kayak gitu. Jadi berdasarkan indikator yang ada ini yang digeser kan. Bukan indikator kalau Fibo. Tuh kan udah jam 12. Udah ngantuk ini. Gitu. Soalnya kan poin kan Mas Alam. Pokoknya aku TPSL 1 banding 3. Kalau TP ku 5, SL-nya 15. Bulat. Kan ada kayak gitu. Itu lebih bagus, Mbak, kalau menurut saya. Lebih besar. Masih. Dari aman. Kalau SL yang tipis itu yang saya ragukan, kesian. Takut kadang berarti dia gak sayang dengan equity. Tapi kalau saya sih Mas ini pendapat ya. Kayak tadi kan rada nanggung dari 61 ke support terdekat. Naikin dikit lagi gitu loh. Jadi nggak dibulatin harus 5, 10, 15 gitu. Jadi kayak ngejar gitu. Kalau saya sih beda-beda, jadi nggak masalah. Udah habis ini. Saya lihat sih udah habis kalau misalnya jam 1 udah nggak ada pergerakan ya. Ini para scalper biasanya. Para scalper ya udah mulai pada hadir dia. Scalper malah masuk hari Jumat, Mas. Enggak, kalau marketnya habis gini. Hari Jumat libur scalper. Enggak, kebetulan memang momen-momen news juga udah nggak ada. Jadi ya memang waktunya aman buat scalping ini. Nyari jangka pendek, naik turun dan lumayan. Scalping di NFP ya nangis. Jam 2 pagi hari Jumat.
Akhirnya ngegantung ya. Gitu, ada pertanyaan lagi atau tidak? Udah. Om, tadi belum dijawab. Om Alang ini tinggal di mana ini? Di Purwakarta, Om. Oh, Purwakarta. Soalnya Om Agus di Lampung, saya di Bogor kan nggak nyambung semua. Nah, jadi andaikan kita mau kolaborasi juga agak bingung gitu. Soalnya ini ada orang Purwakarta, Purwokerto apa Purwakarta ya pengen datang kemari Om habis Lebaran. Nah, kenapa nggak belajar sama orang ahlinya juga di Purwakarta kan itu lucu kan? Nggak laku saya mah Om. Hah? Nggak laku Bukan saya masalah mah. nggak laku. Jangan gitu Waduh. dong. Maksudnya gini ya, kan sayang sekali juga loh gitu kalau memang ada orang-orang di sana yang sedikit ahli, apalagi dengan Om Alang ini ternyata kalau saya lihat di sini dengan tim-tim yang Mbak Dini sekarang saya lihat ya alhamdulillah saya menemukan orang-orang yang trader-trader yang mungkin punya jiwanya berbagi gitu ya, bukan sekedar kita ngomongin bidang ini tuh kita lebih dulu lebih master, lebih hebat, enggak. Di sini kita lebih mendorong kepada lebih ya, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, sayang sekali kan yang dari jauh-jauh ke Purwakarta kemarin mendingan ke Om Alang itu bisa belajar pelan-pelan mumpung masih kosong. Nah, otaknya ini dia karena dia dari saham Om. Dia rugi 180 juta Om. Ngobrol-ngobrol Rata-rata banyak ya dari saham pada pindah ya. Ya. Terus dia minta ke Forex saya ajarin lagi ini nggak terlalu banyak. Akhirnya dia suka dengan teknik saya dan dia kok pengen datang minta alamat saya. Nah ini kalau ngomongin Purwakarta ya cukup lumayan juga. Andaikan Purwakarta dengan Purwakarta kan nggak jauh gitu kan. Kenapa nggak coba gitu. Itu loh maksud saya mumpung kalau saya udah ajarkan PSR, ntar kayak Om Agus nih efeknya nih Om. Udah ngeresap ke ubun-ubun. Udah nggak nyambung ntar ya. Ini ntar lama-lama saya bilang rectangle sama apa namanya triangle indikator loh. Apa? Ntar lama-lama saya bilang rectangle garis lain itu indikator. Serius ngantuk nih. Ya wes yuk. Ayo aja. Ayo aja. Thank you ya Mas Alang untuk ilmu tambahannya. Ini aku izin upload di ATM Bisnis. Teman-teman boleh mengulang-ulangnya lagi. Kalau mau belajar, kalau belajar tuh kudu diulang-ulang sih. Saya sendiri walaupun durasi waktunya 3 jam, yang punya Mas Alang kemarin, itu ada 2-3 kali saya ulang beberapa poin. Soalnya saya butuh menarik-narik garisnya walaupun agak pusing ya. Ini garis apa tuh? Gitu. Hah? Garis apa? Dia Mas Alang gambar-gambar. Turun ke bawah terus kemarin sempat gambar kupu-kupu. Ya, itu harmonik gitu. Itu harmonik yang disebut garis segitiga digaris lagi dengan garis panjang. Sempat kulihat beberapa kali. Jadi emang kudu rajin nge-review sih kalau mau belajar satu teknik tertentu walaupun masih belum paham sampai sekarang. Salah Mbak, mendingan undang aja Om Alangnya. Duduk suruh ngopi bareng. Itu lebih enak. Jadi ngutamain tuh lebih banyak tatap muka. Banyak orang-orang yang udah ngerti di bidang saya juga lebih banyak tatap muka itu lebih cepat. Om Alang ini memang cepat. Om Alang ini rutin apa namanya? Rutin live. Jadi bisa gitu. Ya kalau enggak secara privat pribadi kan lebih enak tuh. Maksudnya ketika Mbak lagi belajar live langsung dengan Mas Alang, Mas Alang ini bagaimana? Bisa. Itu lebih enak. Yang penting nggak jam 8 pagi, jam 1 siang sama jam 7 malam. Biasanya Mas Alangnya menghilang kalau jam segitu. Oh gitu. Ada. Kapan-kapan lah Om Alang nanti kalau saya ada edukasi atau seminar ke Purwakarta kita kontak-kontak. Siap Om. Yang jelas kita kembali ke versinya tadi Mbak Dini lah, kita sama-sama nata lah. Teknik semua sama kok. Nggak ada yang salah Mbak ya? Nggak ada, nggak boleh. Iya. Ya, ini Om Agus kesian tuh Mbak, ntar nasehatin, jangan bingung, ntar belajar pibo langsung panas tuh uban-ubanan terus malah. Selesaikan dulu sampai mentok, baru nanti ganti lagi kalau mau belajar yang lain. Ya. Jangan lompat-lompat. Kayak Mas Alang pun nggak mungkin terus tiba-tiba pindah ke parabolik SAR. Iya. Saya pernah bikin parabolik SAR itu punya pawas kita SPV-nya GK Invest Semarang. Dia tekniknya parabolik SAR juga, cuma standar ya. Cuman pakainya di daily.
Oh, dia main sinyal telat Om. Kalau yang pakai standar itu kan pakai TF kecil itu kan telat Om sinyalnya. Karena PSR Iya, itu sinyal makanya telat, dia pakai daily. pakainya jangka panjang. Iya, Sama kayak long Vibo term. sebenarnya kalau yang standar ya, harus pakai kayak Vibo. Jadi jangka panjang yang dihitung. Nggak bisa dia Parabolik, jangka Sir, saya ngertinya malah dari salah satu edukatornya di Monex Surabaya itu kalau mau lihat di YouTube channelnya Monex, ada juga. Cuman saya waktu itu nggak sempat dalamin, belum sempat keundang juga orangnya. Beda tim ya. Malah kalau orang-orang Monex lama pasti tahu itu. Soalnya saya juga sempat jadi mentor di Monex dulu. Banyak yang pakai itu ya? Nggak pakai itu, cuman maksudnya pernah saya jabarkan gitu loh Mbak. Nah, waktu itu bentrok juga sama tim. Dulu kan ada tim marketnya beda-beda tuh di lantai 12 sama lantai 9. Nah, jadi saya di lantai 12 itu kebetulan sampai disebut yang namanya kepala tim, artinya kepala analisa teknikal gitu kan. Nah, yang di bawah juga sebenarnya pakai juga PSR tapi standar gitu. Nah, dulu sempat emang agak lagi majalah-majalahnya keluar itu si Surya Paloh terus itu zamannya saya itu Mbak. Majalah dulu kan Monex itu selalu setiap minggunya ada majalah. Itu lagi rame-ramenya masalah teknik disebarkan di majalah-majalah, dipublikasi tentang investor. Ya itulah seperti itu. Jadi kalau di Monex ya nggak asing buat saya. Kalau ada orang-orang Monex di sini ya salam kenal, kita pernah satu bendera dan Monex masih the best buat saya. Karena dia Kayaknya Monexnya udah nggak ada semua nih. ya nggak tahu dah. Cuman saya Udah bangganya ya pergi cuma ada satu lagi. sih Mbak. Bangganya apa ya? Ya buat mungkin Om Alang atau Mbak Dini ya, Om Agus juga semuanya teman-teman. Monex itu satu kebanggaan saya satu. Dia mempunyai kantor sendiri loh. Dibandingkan broker-broker yang lain. Mereka nyewa. Kalau boleh Banyak cek juga sih Mas yang punya kantor sendiri sekarang. sekarang, iya tapi kan nggak sesuai rinciannya, maaf hitungannya secara apa namanya mutlak dari izin surat itunya bukan langsung ke perusahaan itu Mbak. Tapi kalau Monex real gitu loh. Kalau itu saya kurang tahu masalah saya manajemen soalnya gimana ya. menelusuri lebih dalam gitu loh. Kebanyakan mereka ini ya walaupun beli tapi atas nama orang gitu, bukan nama perusahaan. Kalau Monex bener-bener Monex makanya banyak di gedung Kebun Siri itu banyak yang nyewa-nyewa seperti Coffee Bean, kayak semacam ada resto-resto sekarang di situ kan. Nah itu nyewanya sama Monex, bukan Monex nyewa sama bagian manajemen gedung itu. Karena itu yang punya gedungnya Monex. Itu karena di dalamnya ada orang Surya Paloh, ada Jakarta orang ya. kuat itu. Di Jakarta pusat. Saya di Jakarta waktu itu. Sempet bingung tadi apa pas Om Sarip karena technical parabolic yang saya bikin EA itu dia malah nyentuh parabolik tapi daily ya dia pakai ya. Dia daily pakai EA, bikinin EA biar otomatis. Nah, seperti ini nih, dari bawah nyentuh parabolik ini dia buy malah. Iya, memang seperti itu. Terus dari sini, nah di sini kan parabolik ini nih, sell di sini dia masih nahan sell ke bawah. Jadi nyentuh parabolik OP gitu. Nyentuh parabolik emang OP. Seperti itu. Emang seperti itu Om kalau buat masalah open mah. Cuman caranya kalau bedanya di yang standar itu kan sama hanya telat nggak bisa di jangka pendek. Nah kita pernah diajarkan sama orang spesialisnya ini dengan khusus settingannya karena kita juga membutuhkan ternyata pergerakan jangka pendek untuk melihat jangka panjang. Jadi jangka panjang itu sebenarnya emang tadi kayak gitu Om. Rule-nya. Kalau misalnya kita ngeliat jangka panjang doang, ya kembali lagi ke Vivo gitu loh. Kalau Om Sarip kan tadi targetnya ya. Malah target profit kan dibalikin tuh. Target profit menyentuh itu. Makanya kalau saya bilang kalau saya sih menghitung biasanya kenapa jangka pendeknya kalau di grup saya rata-rata kita bisa penghitungan itu memang ada rumus yang tadi pernah saya cek di room Zoom-nya ya. Ya itu memang rumusnya seperti itu, seperti tab koreksi untuk tab target ya dari M1, M5, M15 ya untuk M30 A1 H4. Cuman ya sayangnya sekali tadi ini agak gondok juga kan selalu seperti ini. Mungkin Om Agus juga suka ketawa kadang-kadang di grup sinyal juga begitu Om. Pas udah nyentuh SL dia akan balik padahal perhitungannya nggak nyampe situ. Nah ini lengahnya saya biasanya kalau begini satu lagi naik press. Artinya saya jujur baru ngikut acara kegiatan-kegiatan dengan publik. Biasanya saya silent. Lebih kebanyak kepada orang-orang di grup saya.
Dan di grup FB atau manapun saya nggak pernah publik kecuali orang ini datang ke rumah saya. Nah mungkin Nevers juga agak kaget diundang sama Mbak Dini, akhirnya saya ikut gabung-gabung, akhirnya agak Nevers bagaimana sih, demam panggung Om. Ya mungkin nextnya saya bisa lebih banyak lebih banyak tampil lagi ke publik, mungkin seperti itu. Sekarang ini baru kali ini pertama kali Om Alang saya tampil di publik. Biasanya saya tampilnya di room saya sendiri aja, yang udah kenal saya aja gitu. Nah ini saya nervous juga ini, pas diundang Mbak Dini dari kemarin saya bawel juga, Mbak siap ya, padahal saya punya rencana pengen live sendiri gitu kan dulunya. Setiap minggu, setiap sore saya pengen buka live di FB gitu kan, biar pada ngelihat analisa sebagai ngobrol santai. Akhirnya Mbak Dini ngajak seperti ini, saya kaget, nervous. Sebenarnya baru kali ini, pertama kali Om Alang. Pertama kali saya buka publik untuk menyampaikan teknikal, dan alhamdulillah di sini saya masih bisa menyampaikan berbagai pengalaman. Seperti saya dari tahun berapa saya trading perjalanan, yang mungkin nggak tahu tadi rilisnya MT4 tahun berapa, sekarang mungkin udah ngerti kan. Di 2004 ini udah mulai kelihatan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia masuk bidang trading forex itu kapan, mungkin sekarang udah tahu tahun 99, karena saya juga belajar sejarahnya gitu. Ya di sini saya udah bisa sampaikan ke publik. Sama Mas Haris, saya juga masih grogi sampai sekarang. Enggak, yang saya perhatiin Mbak ini udah banyak ngupas-ngupas teknik-teknik orang ini. Sama pertanyaan tadi pernah saya perhatiin, tadi kok nggak dipakai RSI yang diomongin pasti. Sama saya kan pernah japri ke saya, ngebahasnya tetap ujung-ujung apa? Saya mau patokannya RSI aja Om. Ini udah Mas, kalau udah patokan ini ya saya open ini, kalau ini ya ini. Terus kalau saya lihat YouTube-nya itu banyak kupas tuntasnya, banyak kayak mungkin tekniknya Om Alang atau teknik teman-teman yang lain. Kayaknya bukan 1-2 teknik doang. Cuman nggak pernah ngebahas atau mungkin menggunakan itu secara privat ya, secara kepribadian Mbak, secara trading sendiri saya juga nggak tahu. Karena Mbak juga satu bukannya trader per living gitu ya, artinya yang nggak terlalu di trading ini nggak terlalu fokus juga. Yang tadi saya bilang mungkin sekarang mungkin disepelekan nih ilmu trading. Ntar kalau udah tua itu butuh loh Mbak. Buat kemasukan kita loh. Nggak nyepelein lah Mas. Kemarin punya grup, saya boleh gabung nggak Om? Ya silakan, itu bisa minta sama Mbak Dini biar sama-sama belajar bareng lah. Karena di grup saya juga sama kayak Mbak Dini gratis. Parabolic Star sih. Cuma silakan ya, aja Om. Ya standar. Sambil mengasah-ngasah ilmu yang lama juga, Om punya ilmunya biar bisa diterapkan, biar bisa lebih ini lagi ya, lebih tajam lah. Karena kalau ini buat bisa membantu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Anu ya, WA-nya ya Om ya. Ya siap. Nggak boleh. Sama adminnya tuh. Jahat, saya jahat. Mbak Dini, ya sekali lagi nih saran saya, kalau bisa gunakanlah sedikit dari teman-teman kita tekniknya biar bisa nggak sekedar dipahamin juga gitu. Saya juga sebenarnya lagi mulai tertarik nih sama tekniknya Om Alang ini yang disebut kuntilanak lagi tekniknya. Kun itu KUDN itu ilmu tekniknya itu agak lumayan juga, karena ingat ke teman saya juga pernah saya sempat pengen minta diajarin, agak pelit orangnya. Tapi kalau saya tadi dipraktekin kunnya itu agak lumayan area-areanya gitu. Makanya saya taunya buntut-buntut doang, Mbak. Saya aja masih tertarik. Nggak masalah. Kalau saya ini balik lagi ke tadi ya. Setiap orang punya style masing-masing gitu. Kalau kayak saya ke style siapa saya punya style saya sendiri juga dengan metode saya sendiri. Betul, tapi saya belajar, soalnya saya tahu kalau ilmu trading itu ada waktunya untuk berkolaborasi gitu. Ya. Sayangnya itu doang. Saya menyadari itu. Jadi kita lagi pula ya garis bawahnya satu, memang yang bikin kita bingung ini semua trader untuk pelajaran tentang masalah teknik nggak ada yang akurat, masalahnya 100%. Jadi nggak bisa diyakinin untuk belajar satu statement metode gitu. Kalau ada metode yang benar-benar akurat menjamin 100%, pasti udah saya pelajarin. Ya di sinilah banyak teknik-teknik dari trader, ya kembali lagi ke versinya masing-masing gitu. Tapi salut bener sama Om Alang ini. Beda dari apa yang saya duga, Mbak. Gimana? Ya beda dari apa yang saya duga. Yang tadi pernah saya coba Mbak, itu dari teman saya itu ribet, saya ngitung kun itu ribet sama grip itu ribet, karena saya pernah tahu gitu loh. Pas dijabarkan tadi agak sempat, kalau saya gabung-gabungkan dengan area,
ingat ke ilmu yang namanya angle. Angle-angle-nya itu ya area-area lingkaran itu yang udah masuk punya itu ya pas banget gitu. Mungkin kalau disatukan sama PSR juga agak cocok gitu kalau menurut saya. Teman sempat pengen belajar, orangnya agak pelit dulu gitu. Ya akhirnya nggak keserap nih ilmunya. Dan ternyata ada pakarnya di sini kan ya. Berarti kan Gampang banget padahal. lebih Simpel kan. mantap lagi. Simpel kan menurut Om yang bisa. Nggak sampai 1 jam kan. Ya itu kan kalau menurut yang udah bisa Om. Kalau yang belum bisa juga sama. Saya tanya Om Agus. Sehari juga ketemu saya sambil ngopi clear PSR mah. Cuman kalau yang nggak ngerti kan bisa juga Om. Saya orang awam nih. Anggap mau pengen belajar ke ya tetap aja sama juga. Agak sulit juga kalau nggak lebih belajar kepada ahlinya kan gitu. Karena yang kemarin kayaknya bukan ahlinya, dia juga kayaknya bekas belajar sama orang Om. Makanya dipinta dia menjabarkannya agak sulit, nggak bisa dipahamin gitu. Bekas belajar sama Mas Alang lah kalau tekniknya kun juga. Mungkin, ya mungkin. Orang Makanya kata saya bilang. kun itu dari Mas Alang. Soalnya saya sampai ngeledek loh sama dia. Ilmu kuntilanak kayak belagu gua. Saya pernah gitu sama dia. Bahkan saya pernah bilang bayar. Ayo udah saya bayar. Misalnya saya privat gitu loh. Saya tertarik masalah buntut-buntut areanya nih pas gitu loh. Waktu itu ya. Nah itu udah lama banget Om. Dia orangnya sih sebenarnya asik. Cuman kalau udah berjiwa isim ilmu pelit. Makanya ini pas tadi dijabarkannya makin yakin juga agak lumayan tertarik lah buat bagian penghitungan lah ya, peranan lah buat penghitungan peranan dari Om Alang. Apalagi spesialis saya temuin kan berarti nggak ragu lagi saya Mbak Dini. Kalau udah spesialisnya berarti kan udah asli, setidaknya dia lebih hatam gitu. Gitu. Kalau yang kemarin mah abal-abal itu dia kunnya kayaknya, orang dia juga ngejabar ini nggak kayak Om Alang. Dia cuma kasih tahu ini doang Om, apa area-area, terus dia bikin kotak. Ketika dia ngomongin subuh-subuh itu ya dia teman kekeh begini ya. Ini areanya begini. Soalnya ketika saya tanya dia agak keder gitu. Penjabaran untuk area sel dan bayinya itu keder. Alasannya banyak gitu kalau salah posisi. Dengan begini lah, dengan begitu. Jadi saya waktu itu sempat tertariknya ya karena area apa sih yang udah dibatasin itu loh Om. Nah, itu kan salah satu apa ya kalau dibilang angle-nya itu kan pas di situ. Kalau kita ada dot di situ juga kan kelihatan di situ ada dot-dotnya ada kan cocok juga gitu loh. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ada panjang umur, saya juga masih bisa seminar atau keliling. Suatu saat saya ke Purwakarta, insya Allah kita coba sharing-sharing sambil ngopi. Siap Om. Saya tunggu di base camp KUND. Iya, saya base campnya belum punya nih Om, lagi menciptakan kopi trade-nya juga nih. Cafe trade-nya belum jadi sampai sekarang ya. Aduh. Saya pengen nyiptain di Bogor ini sebenarnya. Bogor nih udah mulai banyak tradernya. Bogor saya kalau mau Om, Bogor saya punya bos itu punya tempat. Dia nyari yang bisa kelola. Tapi di Cibinong dia. Oh, Cibinong. Soalnya saya komunitasnya kebanyakan di Depok sama di Bogor kota bukan kabupaten. Jadi di Bogor kenapa saya buat di situ. Cimaru mah kan masih daerah gunung itu, Gunung Putri ya? Cimanggu kota. Oh, Cimanggu. Cimanggu masuk kabupaten. Kalau pabrik Indosemen itu di mana sih Om? Sudah ke Gunung Putri ke sana. Gunung Putri. Keranggan ya? Apa sih namanya ya? Keranggan. Ya, Keluar tol Keranggan. Iya, iya. Itu Naronggong kan? Area Naronggong kan? Naronggong. Iya. Gunung Putri Naronggong situ kan? Iya. Soalnya saya punya komunitas udah berjalan hampir 8-7 tahunan gitu Om. Di Depok ya. Nah ini kebanyakan orang-orang Depok dari komunitas Depok sama Bogor. Nah dulu Basecamp Harmonic di situ di Depok. Depok 2 ya, tapi yang ada depannya itu belum. Iya, bukan Margonda. Kalau saya dekat belakang Polres apa Polsek itu, nggak jauh dari Polsek tuh. Polres apa Polsek itu. Itu ada jalan pertigaan belok ke kiri, itu ada poskonya. Logonya juga logo trading itu, candle. Logo candle. Itu deposito gede-gede Om, itu equity nggak ada yang di bawah 1.000. Makanya saya berani ke sono, selalu di sono itu diongkosin, dikasih 2 juta, 1 juta saya jalan. Orangnya enak-enak gitu, cuman bubar-bubarnya semenjak orang saya ini di XM ini udah bubar. Kan dulu pakai XM juga. Jadi orang-orang XM juga Om, member-member. Oh, XM. Henry. Bukan, kenal Om Sinung nggak? Yang dibawa XM ke Thailand itu saya dulu. Iya, maksudnya kan
ya dulu pernah kenal Om Cintung, maksudnya yang bawa XM ke grup Depok itu. Kalau Orang pendirinya Depok nomor itu, satunya di Indonesia kan Henry, orang ya Surabaya. dia pernah meeting bareng sama saya Om. Sama orang luar negerinya itu siapa? Yang agak bule 2 orang. Iya. Itu Ada dia tuh pernah saya satu meeting nama. sama mereka. Iya, sama mereka. Coba sebut nama saya juga dia kenal. Karena saya pernah juga masuk ke SM sampai dijadikan member juga ya. Tujuannya itu sayang banget Om. Makanya saya kalau udah begini-begini ini enak. Biar kita bisa kumpul-kumpul. Jadi orang-orang yang awam ini lebih mudah lagi aksesnya gitu loh. Apalagi Mbak Dini kayak udah begini kan lebih mudah lagi nih. Ya kan untuk akses orang yang awam. Ada Om Alang, ada saya, ada yang lainnya. Mungkin udah bisa banyak-banyak berbagi. Nggak kekurangan ilmu lah. Gitu. Nggak kekurangan lagi. Kalau Mbak apa ya, Dini itu kebanyakan kebanyakan apa tuh? kebanyakan ilmu, Oh Enggak. iya ditampung terus Om ya. kampung Kan terus. ini kan bagian pewawancara. Om tidur, Ja- Om Fakir Itu lagi jangan serius. lupa Bang Arlian ya. Oh, siap. Itu keren itu, scalping sehari 200-400%. Tapi scalper, tapi deporis ya, bukan ini. Ya habis gitu, MC loss. Tapi sekali profit tuh besar. Ya teman, kalau dia spesialis selfie sebenarnya kalau dia ahli udah enak sih sebenarnya, nggak ribet juga karena dia bersih posisinya kalau udah masuk penutupan. Dia antara Iya. jam 11 jam 12 udah bersih gitu. Enaknya di situ kalau saya. Anti sweat club. Mbak Dini, saya pamit ya. Saya mau Sama, ini kita tutup jam aja 1. bareng. Udah. Iya lah udah hampir jam 1 ini Mbak. Saya mah nunggu doang, nunggunya tuan rumah. Sebenarnya saya yang nunggu. Iya saya mah nunggu. Kalau saya biasanya tanya Om Agus. Soalnya yang bagian nutup, yang bagian nutup kan saya. Iya, saya Bagian nutup menunggu. rumahnya. Udah Nunggu deh, diusir kita katanya. aja. Nunggu diusir Mbak katanya tuh Mbak. Thank you so much ya Mas Alam, tadi ilmu tambahannya so refreshing banget. Jadi kita ingat-ingat lagi sama zaman dulu. Sosok. Tuh yang komen nunggu diusir katanya tuh. Nah. Baiklah, dengan ini resmi saya usir Anda semua. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau sebenarnya kalau yang nge-save nomor saya termasuk kayak Mas Alam, setiap kali ada Zoom bareng kayak gini pasti di broadcast. Jadi kalau misalnya mau WA aja gitu biar bisa di broadcast kalau ada acara. Gitu. Berarti termasuk saya Mbak ya, nanti dikirimin ya. Setiap ada kegiatan biar bisa belajar juga sama ilmu-ilmu yang baru. Chat aja, jangan lupa jangan lupa subscribe YouTube channel ATM Bisnis. Iya, tenang aja itu Mbak. Nah, enggak, soalnya di sana ada nomor telepon saya, jadi tinggal chat WA gitu. aja, nanti biar admin yang ngundang kalau ada acara. Promosi Boleh lah. terselubung, oke. Terima Ya kasih nggak apa-apa lah. semuanya. Ya. Selamat malam, saya usir ya semuanya. Mas Nah. Alam saya usir, Pak Fakir saya usir, Mas Arif saya usir. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak. Thank you so much, Mas Agus juga saya usir. Semuanya juga sama, makasih ya. Thank you semua. Sampai ketemu next time.